Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Ibu Betri. Kali ini kita akan belajar mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini untuk materi matematika wajib kelas 10 semester 2 ya. Nah, sebelumnya bisa kalian ikuti link presensi di sini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pengamatan dan tanya jawab, kalian diharapkan dapat yang pertama, menganalisis permasalahan terkait rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua, mengkomunikasikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya bisa kalian tanya jawab, kemudian diskusi melalui kolom komentar boleh, kemudian nanti ada presentasi, dan yang terakhir ada kuis. Nah, penilaiannya yang pertama ada penilaian sikap disiplin dan kerjasama, kemudian pengetahuan ada kuis, yang ketiga ada keterampilan presentasi hasil LKPD. Ya, sebenarnya kita mempelajari rasio trigonometri ini untuk apa sih, Bu? Jadi, banyak sekali manfaat rasio trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Khususnya yang pertama, kalian dapat menghitung tinggi bangunan. Jadi, kalian bisa menghitung tinggi bangunan tanpa harus mengukurnya. Ya, yang kedua, menghitung luas tanah. Jadi, misal kalian nanti ada yang ingin menjadi arsitek, ini sangat berguna untuk menghitung luas tanah. Yang ketiga, menghitung jarak suatu pulau ke bibir pantai. Yang keempat, menghitung ketinggian gelombang laut. Sebenarnya masih banyak sekali manfaatnya, tapi ini beberapa manfaat rasio trigonometri bisa untuk gambaran kalian ya. Nah, sebagai apersepsi, sebelum kalian masuk ke materi inti, masih ingatkah kalian dengan teorema Pythagoras? Ya, jadi teorema ini identik dengan segitiga siku-siku ya. Misal di sini ada sisi A, B, dan C. Kalian bisa menghitung salah satu sisi apabila dua sisinya diketahui menggunakan teorema Pythagoras. Jika kalian lupa, kita review kembali ya, teorema Pythagoras itu apa sih, Bu? Jadi teorema Pythagoras yang sebelumnya sudah disinggung, jadi ada segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, di mana sisi C itu sisi miring ya. Sisi miring. Jadi untuk mencari sisi C itu dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sebaliknya, untuk mencari A, jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, yang terakhir, gimana kalau mencari B? B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat.
Jadi kalau C itu sisi terpanjang, sisi miring. Jadi bisa disimpulkan ya, C kuadrat adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisinya. Ya, masih ingat ya? Oke, kalau kalian masih ingat, kita langsung saja ke definisi trigonometri. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Yang pertama, gimana definisi sinus alfa? Sinus alfa, di sini alfanya sisi di depan sudut alfa dibagi sisi miring. Sisi di depan sudut alfa itu A, sisi miringnya C. Jadi A per C, begitu ya. Kemudian kosinus alfa, sisi di samping sudut alfa dibagi sisi miring. B dibagi C. Tangen. Tangen alfa adalah sisi di depan sudut alfa dibagi sisi di samping sudut alfa. A per B. Nah, kotangen alfa adalah sisi di samping sudut alfa dibagi sisi di depan sudut alfa. B per A. Sekan alfa, sisi miring dibagi sisi di samping sudut alfa. C per B. Kosekan alfa, sisi miring dibagi sisi di depan sudut alfa. C per A. Jadi bisa kita simpulkan di sini, kotangen alfa itu kebalikannya dari tangen alfa. Ya kan? Jadi kotangen alfa bisa kita simpulkan 1 per tangen alfa. Sekan alfa, ini kebalikannya apa coba? Kosinus, benar. Jadi sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa. Kosekan alfa, kebalikannya sinus, jadi 1 per sinus alfa. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ada contoh soal di sini. Ada segitiga siku-siku, tapi bentuknya terbalik ya. Tapi bisa kalian pahami ya, walaupun terbalik, kalian bisa perhatikan sisi miringnya mana, sudutnya mana, sisi depannya mana, sisi sampingnya mana, bisa ya. Nah, berapa nilai sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa? Oke, di sini sudutnya alfa, sisi di depan sudut alfa itu apa? A ya, depan alfa itu A, sama dengan 4 satuan maksudnya. Kemudian sisi di samping sudut alfa ada B, adalah 3 satuan. Nah, sisi miringnya ini mana? C ya. C-nya ini berapa satuan? Belum diketahui, maka kita harus cari dulu sisi miringnya menggunakan teori Pythagoras. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 25. Oke, akar dari 25 sama dengan 5. Jadi bagaimana untuk mencari sin alfa? Masih ingat? Sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring. Jadi 4 dibagi 5. Kemudian cos alfa, samping per miring. Sampingnya tadi B ya. B itu 3, sisi miringnya adalah C, 5. Jadi 3 per 5. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu tan depan samping. 4 per 3. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, perlu digarisbawahi, sudut-sudut istimewa di sini hanya berlaku di kuadran 1.
Jadi ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi di sini sudut-sudut istimewa adalah sudut-sudut yang bisa diketahui tanpa dengan alat bantu hitung. Jadi bisa kita hafalkan. Untuk sin alfa dari 0 derajat, 0. Sin 30 derajat, setengah. Sin 45 derajat, setengah akar 2. Sin 60 derajat, setengah akar 3. Sin 90 derajat, 1. Cos 0, 1. Cos 30, setengah akar 3. Cos 45 derajat, setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah. Cos 90 adalah 0. Tangen 0, 0. Tangen 30 per 3 akar 3. Tangen 45, 1. Tangen 60 akar 3. Tangen 90 derajat tidak terdefinisi. Nah, jadi di sini jika kalian lupa definisi tangen itu sin per cos. Jadi misal tangen 30 berapa ya, lupa. Bisa kalian ketahui dari nilai sin 30 dibagi cos 30. Hasilnya pasti sepertiga akar 3. Oke, lanjut kita ke aplikasi rasio trigonometri ya. Di sini ada sudut elevasi dan sudut depresi. Apa itu sudut elevasi dan apa itu sudut depresi? Kita lihat ilustrasi gambar sudut elevasi dulu. Sudut elevasi ini ada mata melihat ke atas. Oke. Jadi sudut elevasi itu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata ke arah atas. Sedangkan sudut depresi itu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Ya, bisa dipahami ya. Oke, coba kita perhatikan masalah berikut. Doni ingin menentukan tinggi pohon beringin pada jarak 10 meter dari pohon tersebut dengan sudut elevasi 60 derajat. Tinggi badan Doni 155 cm. Tentukan tinggi pohon tersebut. Ya, dari masalah ini bisa kita cermati ya. Oke, bisa kita ilustrasikan jadi gambar berikut. Jadi tinggi badan Doni itu 155 cm, sudut elevasinya 60 derajat, jarak Doni ke pohon 10 meter. Kita cari tinggi pohon. Nah, di sini tinggi pohon itu berarti tinggi badan Doni ditambah X di sini. X itu jarak antara atas kepala ke pucuk pohonnya. Bisa dicermati ya. Jadi kita bisa ilustrasikan segitiga siku-siku berikut. Jadi sudut elevasinya kan 60 derajat. Kemudian X ini sisi apa? Sisi depan, betul sekali. 10 meter ini sisi apa? Sisi samping. Jadi diketahui sisi samping ditanyakan depan sudut. Berarti bisa kita cari pakai apa? X-nya ini. Perbandingannya depan samping. Tangan, iya betul. Jadi dengan menggunakan tangan kita peroleh tangan 60 derajat sama dengan X per 3 per 10. Jadi X-nya sama dengan 10 dikali tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat adalah akar 3. Jadi X-nya adalah 10 dikali akar 3. 10 akar 3. Nah, sampai sini kita bisa peroleh tinggi pohonnya adalah X ditambah tinggi Doni. 10 akar 3 ditambah tinggi Doni ini dalam satuan meter ya, jadi 1,55. Jadi tinggi pohon beringinnya adalah 10 akar 3 ditambah 1,55 meter. Ya, bisa dipahami ya. Jadi biasanya terkecoh di sini. Sudah mencari X yaitu X tinggi pohonnya. Salah. Jadi X itu bukan tinggi pohon itu kan dari ujung tanah sampai ke ujung pohon atas. Ya, jadi
X itu dari atas kepala Doni ke ujung pohon, kemudian ditambah dengan tinggi Doni. Jadi X ditambah 1,55, 10 akar 3 ditambah 1,55. Nah, ini untuk diskusi. Nah, kesimpulannya ya. Jadi ini ada perbandingan trigonometrinya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada sudut istimewanya dan sudut elevasi, sudut depresi. Nah, ini ada kuis, bisa kalian kerjakan. Kemudian untuk penguatan, ini ada link-link, bisa kalian buka, bisa kalian pelajari lagi. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.